NetBeans, kita harus mempunyai softwarenya dulu, lalu kita install ke laptop atau komputer, apalah PC juga bisa. Setelah kita install, kita mulai NetBeans. Yang pasti kalau dari keluaran Microsoft ada shortcutnya di desktop, tinggal di double klik aja terus nunggu sambil loadingnya selesai. Untuk memulai project baru, pilih file, new project, pada kategori pilih Java, pada project pilih Java application, kemudian klik tombol next. Pada project name, ketik nama project Anda, apa terserah Anda. Pada project location, klik browser untuk memilih folder di mana Anda inginkan. Untuk penyimpanan project, checklist pada set as main project. Checklist juga ada create main class. Kemudian klik finish. Untuk membuat form, klik kanan pada nama project. Di sisi sebelah kiri yang ada pada project Explorer, pilih gframe from. Kemudian pada class name, ketik nama yang Anda inginkan atau apalah project Anda. Pada location, pilih shortcast package, ini pilihan default. Pada package, pilih pre-jpleton sesuai nama project Anda. Setelah itu klik finish. Untuk menambahkan program atau kode pada main Java, pada saat membuat project pertama kali, di checklist pada create main class dan set as main project, maka yang selalu dijalankan pertama kali ketika program di run adalah main Java. Dari program inilah dipanggil from, frame button, atau nama from atau class name. Dan caranya buka kode main pada Java dengan mengklik pada tab main. Untuk menambahkan palette pada form, ada banyak palette yang dapat Anda tambahkan pada form sesuai kebutuhan program Anda. Pada project Anda, biasanya jendela palette terletak di sebelah kanan layar. Untuk daftar palette-nya banyak sekali: label, button, toggle button, checkbox, radio button, combo box, list, text file, text area, scroll bar, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk contohnya, arahkan mouse pada palette label, lalu klik sekali, jangan ditahan, klik biasa saja. Kemudian arahkan mouse Anda pada arah form atau form yang Anda pilih untuk palette-nya itu. Kemudian ubah bacaan J label 1 menjadi nilai apalah terserah untuk menilai untuk project Anda. Lalu klik kanan pada objek label, pilih edit text, lalu ketik judul yang baru. Anda dapat merubah ukuran objek dengan mengklik pada titik-titik yang ada di setiap isi dan sudut objek yang sedang Anda edit. Kemudian ubah nama objek, biasanya disesuaikan dengan jenis palette yang Anda gunakan. Misalnya kalau label, maka nama objek biasanya diawali dengan LBL. Misalnya LBL nilai tugas atau nilai UTS. Dan kalau button, penamaannya biasanya diawali dengan BTN. Misalnya BTN up, BTN close, dan prosnya lagi
klik kanan pada pilot yang akan Anda rubah namanya. Pilih change variable name, kemudian ketik nama variable namanya, lalu klik OK. Setelah kita install programnya, kita buka Java NetBeans-nya. Setelah itu kita menambahkan filenya untuk project baru, next, dan di sini kita akan menuliskan project Anda, terserah apa. Untuk contohnya kita hitung nilai semester, lalu OK. Dan inilah nilai NetBeans, nilai kita untuk bekerja pada NetBeans. Struktur kontrol merupakan beberapa fitur yang tersedia di bahasa C atau bahasa pemrograman. Struktur kontrol ini digunakan untuk menangani beberapa program yang memiliki kondisi atau syarat. Dikatakan begitu karena pada suatu saat akan terjadi sebuah kondisi yang mana kondisi tersebut akan berpengaruh pada program kita. Untuk kondisi satu atau percabangan satu, kita menggunakan if. Percabangan if ini biasanya digunakan jika kondisi atau syarat yang diperlukan hanya ada satu. Untuk contohnya, if kondisi dari ekspresi logika pernyataan, if kondisi pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan dan seterusnya. If kondisi pernyataan 1, if kondisi pernyataan 2, pernyataan 3 dan seterusnya. Untuk percabangan if else, percabangan if else ini hampir sama dengan percabangan if. Yang membedakan adalah jumlah kondisi, syarat, atau sintaks yang akan dilakukan jika kondisi tidak terpenuhi. Pada percabangan ini terkadang dapat beberapa kondisi atau syarat sehingga akan menyebabkan banyak kemungkinan kondisi yang akan dilakukan. Bentuk umum dari if else, if kondisi dari ekspresi logika pernyataan, else pernyataan 2. Untuk contohnya, A tutup kurung A lebih besar dari B, else sama dengan C. Dengan switch case, percabangan ini biasanya digunakan untuk membandingkan satu kondisi dengan beberapa nilai yang telah ditentukan. Bentuk umumnya switch ekspresi yang dikontrol, case label 1, pernyataan 1 breaks, dan terus case label 2, pernyataan 2 breaks, dan seterusnya. Untuk contohnya, switch tutup kurung A, case 2, K sama dengan C, breaks, case 10, C tambah sama dengan A, K sama dengan C, breaks, dan seterusnya. Perulangan merupakan sebuah struktur kontrol yang menangani sebuah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ada beberapa sintaks yang bisa digunakan, yaitu perulangan while,
Perulangan ini bisa disebut dengan while loops. Perulangan akan terus dilakukan selama syarat yang telah ditentukan masih terpenuhi atau bernilai true. Untuk bentuk umumnya while, kondisi, dan pernyataan. Untuk contohnya integer k a nilai 10. While tutup kurung kurawal a lebih besar dari 5. Kurung kurawal k sama dengan a dikali 2. Print. Untuk contoh program pada label tersebut merupakan contoh perulangan while loop. Selama nilai a lebih besar dari 5, maka nilai k akan terus ditampilkan. Jadi contoh program tersebut akan menampilkan nilai sebanyak 5 kali. Untuk struktur kontrol perulangan do while. Perulangan ini hampir sama dengan perulangan do while. Yang membedakan hanya perulangan kondisi saja. Selain itu perulangan do while minimal akan dijalankan 1 kali walaupun syarat dan atau kondisinya tidak terpenuhi. Bentuk umum dari do while: do, tutup kurung kurawal, pernyataan, titik koma, buka kurung kurawal, while, kondisi, titik koma. Untuk contohnya integer k a sama dengan 3 titik koma, do kurung kurawal k sama dengan a sama dengan 2. Print tutup kurung kurawal titik koma petik nilai sama dengan d atau n petik titik k titik koma buka kurung kurawal, while tutup kurung a lebih besar dari 5 titik koma. Untuk perulangan for, perulangan ini memiliki 3 ekspresi yang saling berkaitan, yang mana ekspresi tersebut merupakan syarat atau kondisi yang menentukan banyaknya perulangan yang akan dilakukan. Bentuk umum dari for, perulangan for tutup kurung ekspresi 1 titik koma ekspresi 2 titik koma ekspresi 3 dan seterusnya, tutup kurung kurawal pernyataan titik koma. Untuk ekspresi 1 merupakan nilai awal dari sebuah variabel yang menjadi patokan dari syarat atau kondisi dari perulangan. Untuk ekspresi 2 merupakan kondisi atau syarat yang jika masih terpenuhi atau nilai true, maka perulangan akan terus dilakukan. Untuk ekspresi 3 merupakan statement dari kondisi, bisa berupa increment atau decrement. Cara pendeklarasian berbagai macam variabel dengan menggunakan tipe data primitif. Dalam pendeklarasian variabel, kita sering menggunakan sebuah tipe data beserta nama variabel atau identifier yang unik, di mana untuk menggunakan variabel tersebut kita akan memanggil dengan nama identifier namanya. Sebagai contoh, untuk memiliki 3 variabel dengan tipe data integer yang memiliki identifier yang berbeda untuk tiap variabel. Integer nomor 1, integer nomor 2, integer nomor 3. Nomor 1 sama dengan 1, nomor 2 sama dengan 2, nomor 3 sama dengan 3. Seperti yang Anda dapat perhatikan pada contoh di atas, hanya untuk menganalisis dan menggunakan variabel, terutama pada saat variabel tersebut memiliki tujuan yang sama. Dirasa sangat membingungkan di Java maupun di bahasa pemrograman yang lainnya.
Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan satu variabel yang dapat menyimpan sebuah data list dan kemudian memanipulasinya. Sebuah array akan menyimpan beberapa item data yang memiliki tipe data sama di dalam sebuah blok memori yang berdekatan, yang kemudian dibagi menjadi beberapa slot. Array adalah sebuah variabel, sebuah lokasi memori tertentu yang memiliki satu nama sebagai identifier. Akan tetapi ia dapat menyimpan lebih dari sebuah value. Untuk pendeklarasian array, array harus dideklarasikan seperti layaknya sebuah variabel. Apabila Anda mendeklarasikan array, Anda harus membuat sebuah list dari tipe data yang diikuti oleh tanda kurung buka dan kurung tutup yang diikuti oleh nama identifier. Untuk sebagai contoh, integer tutup kurung x titik koma, atau Anda dapat menampilkan kurung buka dan kurung tutup setelah identifier sebagai contoh integer guess tutup kurung petik titik koma. Setelah pendeklarasian, kita harus membuat array yang menentukan beberapa panjangnya dalam sebuah konstruktor. Proses ini di Java disebut sebagai instantion, atau kata dalam Java yang berarti membuat. Untuk menginstance sebuah objek, kita membutuhkan sebuah konstruktor. Kita akan membicarakannya lagi mengenai instantive objek dan pembuatan konstruktor pada bagian selanjutnya. Untuk array tidak dapat diubah setelah Anda menganalisanya. Untuk sebagai contoh, deklarasi integer guess tutup kurung titik koma. Instantive object guess sama dengan new integer tutup kurung di dalamnya 100 titik koma. Pengaksesan sebuah elemen array. Untuk mengakses sebuah array atau mengakses sebagai dari array, Anda harus menggunakan sebuah nomor atau yang disebut sebagai indeks atau subscript. Sebuah nomor indeks atau subscript telah diberikan kepada tiap anggota array, sehingga program dan programmer dapat mengakses setiap value. Apabila dibutuhkan, indeks selalu dalam integer, dimulai dari 0 kemudian akan terus bertambah sampai list value dari array tersebut berakhir. Perlu dicatat atau garis dibawahi bahwa elemen-elemen di dalam array dimulai dari 0 sampai dengan sampai ukuran array min 1. Dan perlu diperhatikan bahwa sekali array dideklarasikan dan dikonstruksi, nilai yang disimpan dalam setiap anggota array akan diinisialisis sebagai 0. Oleh karena itu, apabila Anda menggunakan tipe data reference seperti string, ia tidak akan dianalisis. Untuk stringnya mungkin kosong, sehingga Anda tetap harus membuat string array secara eksplisit. Keyboard. Untuk menginputnya kita harus menggunakan buffer reader untuk mendapatkan inputan. Pada bagian ini kita akan menggunakan kelas buffer reader yang berada di Java I/O package untuk mendapatkan input dari keyboard. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapat input dari keyboard. Tambahkan dari bagian paling atas kode Anda
import Java IO. Tambahkan statement buffer reader data in sama dengan new buffer reader tutup kurung new input stream reader tutup kurung system dot in. Untuk 3, deklarasikan variabel string temporer untuk mendapatkan input dan gunakan fungsi readline tutup kurung untuk mendapatkan input dari keyboard. Anda harus mengetiknya di dalam blok TreeChat. Untuk contoh skor kode selengkapnya, import Java IO buffer reader setelah itu import lagi Java IO input stream reader input Java IO talk section, terus public class get input from keyboard, terus langsung muncul pada daftar kerja Anda. Pada bagian atas menjelaskan bahwa kita akan menggunakan kelas buffer reader, input stem reader, dan talk section yang berada di Java IO. Package Java Application Programming Interface atau API sudah berisi ratusan kelas yang bisa digunakan untuk program Anda. Kelas-kelas tersebut digunakan atau dikumpulkan ke dalam package. Package memiliki kelas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan seperti pada contoh di atas. Java IO package mengandung kelas-kelas yang memungkinkan program untuk melakukan input dan output data. Untuk menggunakan yang kedua, menggunakan Jobtion pen untuk mendapatkan inputan. Cara lain untuk mendapatkan input dari user adalah dengan menggunakan kelas Jobtion pen yang didapatkan dari Java Swing. Package Jobtion pen memuat kemudahan dengan memunculkan dialog box standar yang memberikan kepada user sebuah nilai atau menginformasikan sesuatu. Berikut atau contoh kodenya: input java.swing Jobtion pen titik koma, terus di enter, public class get input from keyboard, terus muncul public stick void main string args, dan itu adalah lembar kerja Anda. Untuk pengertian dari kelas, objek, dan method. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup atau sub-objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Contoh dari kelas person, vehicle, tree, fruit, dan yang lain. Untuk objek adalah instan dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan atau template sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Untuk contoh objek dari kelas fruit, kita akan membuat objek mangga, pisang atau apel, dan lain-lain. Untuk membuat objek, kita menggunakan perintah new dengan sebuah nama kelas yang akan dibuat sebagai instan dari kelas tersebut. Untuk contohnya, string str sama dengan new string tutup kurung titik koma, random r sama dengan new random tutup kurung titik koma, dan pegawai P2 sama dengan new PE besar gawainya kecil tutup kurung titik koma. Untuk terusnya, data hari sama dengan new dates tutup kurung titik koma. Hari adalah, untuk keterangannya, hari adalah objek referen dari kelas.
date yang akan digunakan untuk mengakses kelas dates. Sedangkan operator new adalah operator yang akan menghasilkan dari sebagai reference ke instance dari kelas dates. Atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut mempresentasikan karakteristik dari suatu objek. Untuk contoh atribut, pada kelas fruit terdapat atribut warna, berat, dan objek mangga. Warna berisi kuning dan berat. Untuk pada objek apel, warna berisi merah dan berat misalnya 0,30 kg. Untuk method merupakan suatu operasi fungsi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Method didefinisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Untuk contohnya, pada objek mangga terdapat metode ambil rasa, kupas kulit, dan lain-lain. Method atau metode menentukan perilaku objek, yaitu apa yang akan terjadi ketika objek itu dibuat, serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Untuk metode memiliki 4 bagian dasar: nama metode, tipe objek atau tipe primitif yang dikembalikan metode, daftar parameter, badan atau isi metode. 3 bagian pertama mengidentifikasi informasi penting tentang metode. Dengan kata lain, nama metode tersebut sama dengan metode lain dalam program. Dalam Java, kita dapat memiliki metode-metode berbeda yang memiliki nama sama tapi berbeda tipe, kembalian atau daftar argumennya, sehingga bagian-bagian definisi metode ini menjadi penting. Ini disebut overloading metode. Untuk menjelaskan program yang memiliki sifat polymorphism tersebut diperlukan suatu kemampuan overloading, yaitu suatu kemampuan untuk menentukan fungsi yang mana harus digunakan atau dijalankan jika terdapat nama fungsi yang sama. Polymorphisme bisa diartikan seperti kemampuan suatu variabel untuk mengubah perangi sesuai dengan objek hasil instalasi yang digunakan. Polymorphisme memberikan lebih dari satu objek dari subkelas atau subkelas dan diperlakukan sebagai objek dari superkelas tunggal. Untuk contohnya, mahasiswa cowok sama dengan new anak SI. Cowok tanda titik method KU tutup kurung tanda petik Bernard. Mahasiswa cewek new sama dengan new anak TI tutup kurung titik koma cewek dot method ku tutup kurung titik petik tanda petik Amelia. Untuk outputnya, metodku dengan parameter dengan nilai Bernard di kelas anak SI telah dipanggil. Untuk yang kedua, metode dengan parameter dengan nilai Amelia di kelas anak TI telah dipanggil.